anak-anak duduk ya di kursinya masing-masing. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini anak-anak alhamdulillah ya sehat ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki ya pelajaran ya hari ini. Sebelumnya di sini Bapak hari ini kita belajar ini ya mata pelajaran IPA ya. Nah, dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran ya supaya mendapatkan keberkahan ya dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, sebaiknya kita memulai doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Doa mulai. Dulu ya. Nanti Bapak panggil ya. Yang pertama Ajeng Olevianingsi. Hadir. Bunga Intan Sari. Hadir, Pak. Dira Septia. Hadir, Pak. Ya. Dwi Prihastudi. Hadir, Pak. Citra Azhara. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Hari ini anak-anak masih semua ya. Jadi Bapak harap ya kepada anak-anak sekalian ya, itu usahakan ya kehadirannya itu ya, jangan sampai ya nanti anak-anak banyak yang lupa ya. Itu karena ya kalau kecuali ya kalau sakit atau punya halangan yang sangat penting sekali, yaitu masih Bapak lindungi ya, tapi dengan cara harus ada pemberitahuan ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian ya, sebelum kita memulai materi ya, itu ya seperti biasa ya, kita untuk menumbuhkan ya rasa semangat ya, menumbuhkan semangat rasa nasionalisme kita ya, untuk kita harus ya seperti biasa menyanyikan lagu Wajib Tahu ya. Nah, nanti kita ikuti ya, kita sama-sama menyanyikan lagu. Ya baik, silakan untuk kembali ya. Jadi sampaikan materinya. Alangkah baiknya ya adik sekalian, sebelum kita pada materi, kita harus lebih semangat lagi ya,
Coba sekarang kita sama-sama tepuk apa? Yang biasa? Semangat. Ya, tentu harus tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kita sama-sama. Ayo berdiri. Berdiri ya. Silakan. Dipandu ketua kelasnya. Tepuk semangat. Lanjut satu lagi. Coba. Anak soleh. Ya, oke. Tepuk anak soleh. Ayo. Silakan dipandu. Tepuk anak soleh. Oke. Nah, jadi tentu ya anak didik. Ya, kalau sudah cukup semangat harus semangat ya belajar Pak sampaikan. Sekarang Bapak pengen tanya dulu kepada anak didik sekalian. Coba di rumah pasti kalian punya hewan peliharaan. Punya nggak? Punya. Pasti ya. Itu kalau yang orang apa senang sama hewan pasti itu punya ya. Nah, coba sekarang Bapak tanya. Ayo, hewan apa yang ada di rumah? Kucing ada. Kucing. Kucing ya. Kucing. Ayo siapa lagi selain kucing? Hewan apa? Ayam. Ayam. Ya, salsa ayam di rumah. Ada ayam ya. Ayam. Apa lagi? Burung. Burung. Terus apa lagi? Burung yang ada. Ya, burung ya. Burung. Ah, pasti ya banyak ya saudara, ada kucing, burung, ayam, kelinci. Itu kan biasa kita pelihara di rumah kan? Biasa kan? Ya senang kita pelihara itu ya, lucu ya. Nah, jadi anak didik sekalian ya, kenapa Bapak menanyakan hewan itu? Kenapa? Tentu ya, apa yang Bapak tanyakan itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini ya. Ada kaitannya nanti ya. Nah, jadi anak didik terkait dengan materi kita hari ini, tentu kita akan mempelajari tentang apa? Kira-kira, ayo. Bisa. Coba, kucing, ayam, burung itu termasuk apa ya? Hewan. Hewan. Hewan kan? Berarti hewan itu adalah bagian dari makhluk Hidup. hidup. Itu betul ya. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang makhluk hidup ya. Ya. Jadi dengan materinya temanya selamatkan makhluk hidup ya. Nah, tapi ada nanti ya materi pokoknya itu ini ya tentang perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, seperti hewan peliharaan kalian tadi ya, kucing, ayam, apalagi burung, kelinci, itu kan makhluk hidup ya. Nah dia pasti berkembang biak itu. Coba siapa yang bisa menjelaskan atau mendefinisikan apa itu artinya berkembang biak? Ayo, sebelum Bapak kasih pengertiannya, coba nanti pasti ya berkembang biak berapa artinya? Palen, menurut Palen berkembang biak itu banyak, menjadi banyak, ya menjadi banyak, betul itu ya. Jadi berkembang biak itu, dia itu kata Palen itu jadinya banyak, yang tadinya ayamnya satu ekor bisa nanti menjadi beberapa ekor banyak. Nah itu berkembang biak, itu pengertiannya ya. Nah, jadi anak didik sekalian ya. Jadi terkait dengan materi pada hari ini ya, untuk lebih anak didik lebih memahami lagi ya. Di sini Bapak nanti tayangkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan.
Halo anak-anak, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Kita simak dulu videonya. Kan? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Pak Endra di channel YouTube Pak Endra SD Pramuka. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi anak-anak ya, itu video ya, video singkat terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Nah, jadi dari video yang sudah Bapak bayangkan ya, tentu anak didik ya pasti kan sudah bisa memahami ya. Jadi perlu di sini Bapak jelaskan lagi ya, yang dimaksud dengan berkembang biak itu ya, benar kata Malen tadi ya, berkembang biak itu katanya menjadi banyak ya, benar ya. Jadi berkembang biak itu adalah ini ya, proses ya, proses bertambahnya individu baru. Jadi anak ya. Nah, jadi hewan itu ya, makhluk hidup ya, termasuk hewan itu untuk lebih ya, lebih memperdalam lagi materi ini, bagaimana kalau Bapak bagi ini menjadi, kita jumlah kita ada 10 ya. Nah, jadi Bapak bagi 2 kelompok ya. 2 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu 5 orang ya. Nah, boleh anak-anak, ini mejanya nanti di meja yang ini disatukan, meja yang dua ini disatukan. Oke, silakan. Kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ya, satukan aja. Ya, terkait dengan materi ini, sekarang Bapak bagi ini menjadi 2 kelompok ya. Nah, berarti kalau sudah Bapak bikin 2 kelompok, ya tentu kalian tiap kelompoknya ini harus aktif ya. Nanti tentu ada ini ya, ada tugas-tugasan dari Bapak, ya masing-masing ini harus aktif semua ya. Nah, kalau ada nanti tugas yang Bapak ini ya, jadi Bapak kasihkan sama kalian. Ya, kalian boleh diskusi ya, boleh diskusi ya, bagaimana cara menjawabnya ya, gitu ya. Nah, ini ada bentuk lembar kerja ya. Nah, nanti anak didik ya, boleh ini lembar kerja ini langsung ya kalian diskusikan ya, kalian langsung kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan di sini langsung boleh kalian berdiskusi ya, menjawabnya ya. Ini untuk kelompok 1. Kita buat kerjanya. Ini materinya ya, materinya. Ini kelompok 2. Nah, supaya nanti ya, nanti waktu apa? Nanti kan Bapak suruh maju ini ya. Masing-masing kelompok Bapak suruh maju ke depan untuk membacakan ya hasil dari lembar kerjanya masing-masing ya. Ya, tapi sekarang ini
boleh kalian diskusi dulu ya. Diskusi dulu. Dan ini untuk ini ya. Nanti kalian tinggal ujian ini. Banyak kali. Menurut kalian, hanya Bapak minta kalian diskusi dulu ya. Bagaimana kelompok dua? Ya, tulis dulu namanya ya. Ya. Nah, boleh. Seperti yang ditanya itu ya. Sudah bisa kira-kira Kakak? Sudah bisa ya? Nah, sini Bapak perhatikan dulu sini ya. Langkah-langkahnya. Jadi yang ini ya. Baca dulu langkah-langkah ini, nanti silakan diskusi ya per kelompok. Diskusi per kelompok. Kemudian tuliskan ya. Di sini Bapak minta dalam tabel ini kalian tuliskan ya ciri-ciri opipar. Kalian cari opipar itu hewan apa tadi? Masih ingat nggak? Ya, bagus. Ciri-ciri opipar. Nah, masing-masing kalian silakan diskusi ya. Diskusi per kelompoknya. Kalian tuliskan itu ya. Ya, benar. Ini. Kalau kamu ngerti nomor pertama boleh langsung di sini saja boleh. Misalnya nomor ciri-cirinya apa? Nomor 1 apa? Ciri-ciri opipar apa? Ini ya. Nah, berapa tahun kan? Ya. Bagaimana nomor kedua? Bisa ya? Ya. Kalau nomor nomor ini yang boleh langsung boleh. Atau langsung di sini semuanya di sini boleh. Ya. Diskusi masing-masing harus ngasih ini ya masukan ya. Gimana? Di sana? Ayo sama-sama ya. Sudah, jadi karena waktu kita ini terbatas ini ya. Ini kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 katanya tinggal sedikit lagi ya. Sambil berjalan. Sekarang kelompok 2 duluan yang maju ya untuk presentasikan hasil dari lembar kerjanya. Perwakilan kelompok 2 Bunga silakan ya di sini. Dengan semuanya ya. Yang lain yang perhatikan dan dengarkan. Ciri-ciri opipar. 1. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercakap. 2. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. 3. Janin tumbuh relatif cepat. 4. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. 5. Tidak mempunyai daun telinga. 6. Tidak mempunyai kelebihan susu. 7. Tidak mempunyai anaknya. Berarti itu
hasil dari kelompok 2 ya. Untuk ciri-ciri opipar dari kelompok 2 tadi sudah disebutkan ya. Ada berapa tadi ciri-cirinya? 7. Ada 7. Ya. Lanjut yang ciri-ciri opipar. Ciri-ciri pipipar. 1. Janin tubuh di dalam rahim induknya, betina, masa kehamilannya. Jawab ya, data yang kita dapat hasilkan ya. Di sini Bapak ingin kasih ini ya, kasih penguatan ya kepada anak-anak bahwa dalam tugas anak tadi kan Bapak cuma minta kalian itu mencari atau membandingkan ya antara hewan opipar dan pipipar. Ya, kalian harus tahu ya, harus tahu dulu kalau opipar itu jenisnya apa tadi. Ayam, burung itu kan hewan yang bertelur kan. Kalau pipipar berarti hewan yang apa? Dengan cara berkelamin, dengan cara melahirkan. Itu kalian sudah bisa ya, bisa membedakan itu ya. Yang pertama itu dari bentuk fisiknya dia pasti beda ya. Dari cara berkembang biaknya pasti beda ya betul. Nah dari tugas peserta ini ya, ini dari kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Ini ada beberapa poin ya yang sudah kalian temukan. Tadi sudah dibacakan ya presentasinya. Ya memang benar ya, perbedaan antara opipar dengan pipipar itu ada ya, banyak perbedaan. Yang pertama tadi dari bentuk tubuhnya ya, dari bentuk fisiknya. Kalau pipipar itu dia tidak mempunyai daun telinga. Kalau yang pipipar dia mempunyai daun telinga. Berarti dari fisiknya beda kan? Nah, itu ya. Selain itu cara berkembang biaknya juga beda, prosesnya beda ya. Ya. Kalau yang ini kalau bertelur, ya tahu telur kan? Ya, apa dikeluarkan dulu dari tubuh induknya ya. Kalau melahirkan tidak kan? Ya begitu lahir langsung ini keluar bentuk utuh ya, seperti misalnya sapi ya, kambing ya, hewan peliharaan itu ya. Begitu lahir kan langsung bentuknya ini ya, langsung menjadi anak, misalnya anak kambing ya, sudah ada kakinya ya. Jadi prosesnya dia itu terjadi di dalam tubuhnya, dalam tubuhnya itu. Proses janinnya itu ya, dia terjadi di dalam tubuh induknya. Itu bedanya ya. Ini dari hasil diskusinya, ini masing-masing kelompok sudah ya. Jadi yang perlu anak ini ya pahami ya, itu ya, antara hewan opipar dan pipipar tentu anak didik pasti sudah bisa memahami dan membedakannya ya. Ya. Itu di jam dan itu pertemuan kedua nanti ya, pertemuan berikutnya. Nah sekarang anak didik ya, baiklah kita sudah ya pada uji materi sudah melaksanakan ini ya, dan kita laksanakan tugasnya sudah ya. Alhamdulillah ya anak didik ya, masih tetap semangat ya, masih tetap semangat belajarnya. Baiklah anak didik ya, terkait dengan materi kita hari ini, bagaimana dengan materi ini? Membosankan atau menyenangkan? Itu menyenangkan ya. Kalau materi itu apa nggak kita senangi, ya akhirnya kita nggak fokus nantinya ya, belajarnya tidak fokus ya. Itu menyenangkan ini. Ya apalagi kita mempelajari tentang hewan ya, tentang makhluk hidup, itu sangat menyenangkan sekali itu ya. Nah, jadi Bapak harap kalian anak ini tetap semangat belajarnya. Semangat kan? Semangat. Terus ya. Baiklah anak didik ya. Sekarang kita sudah ini ya, sudah masuk pada ini ya, penghujung materi ya. Jadi Bapak harap kepada anak didik sekalian di rumah ya harus lebih giat lagi belajarnya ya. Terutama pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, jadi harapan Bapak
harus lebih giat lagi belajar di sekolah, di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini ya, tentu kita harus doa dulu ya, supaya ya nanti hasil dari kegiatan ini dapat ya diberkahi. Silakan berdoa.